Heyo, balik lagi sama Doniko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional. Masih tingkat kabupaten, bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut lagi ke nomor 17, yaitu tentang suhu bintang. Dua bintang A dan B memancarkan radiasi seperti benda hitam. Diameter kedua bintang sama, namun bintang A lebih panas daripada B. Ini berarti apa? Oke, kita bahas tentang radiasi benda hitam. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau dapat konten eksklusif dari Doniko, boleh join membership dari channel ini ya. Yuk, langsung kita bahas radiasi benda hitam. Kali ini Doniko menggunakan simulasi dari PHET Colorado University ya. Physics Education Technology, PHET. Cukup terkenal ini. Nah, simulasinya gini. Ini di sebelah kanan ini tersedia bintang katakanlah dengan berbagai suhu yang bisa kita ubah-ubah. Nah, dari sini kita bisa melihat pola radiasinya seperti apa, gitu ya. Kita mulai dari yang agak rendah dulu aja suhunya. Kita iniin. Nah, gini ya. Kalau di sekitar suhu 3000-an, panjang gelombangnya itu puncaknya berada di sekitaran sini nih. Di sekitaran mungkin sebelum merah ini nih. Karena yang visible light ada yang di sebelah sini ya. Terus kalau semakin naik suhunya, skalanya kita atur. Semakin naik suhunya, maka kalian bisa lihat di atas ini juga ya. Warna bintangnya juga berubah. Oh, kita pasang graph value-nya. Nah, ini nih. Ini panjang gelombangnya kelihatan ya, di sini berarti 0,637 mikrometer. Oke. Terus kalau kita naikin lagi suhunya, maka panjang gelombang puncaknya itu semakin mengecil. Warnanya juga ikut berubah mengikuti panjang gelombang puncaknya tadi. Seperti matahari misalnya. Nah, puncaknya ada di sebelah sini, sekitaran 6000-an Kelvin, maka warnanya akan jadi seperti ini. Terus nyampe kalau kita naikin lagi suhunya, maka dia akan nyampe panjang gelombang yang lebih kecil lagi sampai ke UV misalnya, yang nggak kelihatan oleh mata kita. Oke, saya ulang, kalau tadi suhunya makin tinggi, maka panjang gelombang semakin pendek, maka dia ke arah UV. Tapi dia kalau semakin rendah, panjang gelombang puncaknya akan bergeser ke arah kanan, alias ke panjang gelombang yang lebih besar. Nah, fokusnya ke yang panjang gelombangnya ya. Suhu naik, panjang gelombang puncak rendah. Suhu rendah, panjang gelombang puncak tinggi. Dan ini mempengaruhi warnanya juga sesuai dengan warna dari panjang gelombang di puncaknya tadi. Oke? Terus kalau kita plot semuanya jadi satu, akan jadi seperti ini. Suhu 3000 Kelvin itu puncak gelombangnya ada di sekitar sini. Ada di infrared. 4000 Kelvin akan ada di sekitaran 700-an nanometer ke merah berarti. Suhu 5000 Kelvin itu di sekitar 580 nanometer. Kisaran warna apa nih ya? Hijau kali ya. Kuning hijau gitulah. Suhu 6000 Kelvin itu puncaknya berada di sekitaran 480-an nanometer. Alias warna biru awal nih kayaknya nih. Makin tinggi lagi suhunya, puncaknya makin pendek lagi panjang gelombangnya. Berarti ini tadi kesimpulannya. Dan, warna-warna ini tadi juga menunjukkan suhunya. Jadi urutan Meiji Hibiniu itu sudah teratur sesuai dengan urutannya. Dari merah itu yang paling rendah suhunya sampai ke arah ungu yang paling tinggi suhunya. Kalau kita lihat panjang gelombangnya, maka merah itu panjang gelombangnya besar, ke arah ungu panjang gelombangnya semakin kecil. Gitu ya. Kita langsung balik lagi aja ke soal kalau gitu. Informasinya tadi dia bilang bahwa diameternya sama, diameter kedua bintangnya sama, tapi A lebih panas. Nah, kalau lebih panas, berarti panjang gelombangnya tadi bergeser semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti dia menuju ke arah biru atau ungu. Gitu ya. Berarti kalau kita cek pilihannya yang A, bintang A memancarkan energi lebih sedikit.
Ya tentu salah dong. Kalau lebih panas berarti energinya lebih banyak. B, atom di atmosfer bintang A lebih sedikit terionisasi daripada bintang B. Juga bukan pilihan yang tepat. Yang C, karena berperilaku seperti benda hitam, kedua bintang sebenarnya memiliki temperatur permukaan yang sama. Tentu tidak, dia bilang lebih panas. Yang D, intensitas maksimum bintang A dipancarkan pada panjang gelombang yang lebih pendek daripada bintang B. Berarti ini pilihan yang benar. Sesuai dengan ilustrasi tadi ya. Terus yang E udah pasti salah nih. A merah, B biru. Enggak dong, kalau A-nya lebih panas berarti A-nya yang lebih ke arah biru. Gitu ya. Ini adalah simulator tentang Hertzsprung-Russell diagram. Diagramnya bintang sebetulnya. Nanti ini tentang suhu dan luminositas. Atau kalau mau diganti sama magnitudo juga boleh. Atau BV color index juga boleh. Spectral time-nya juga boleh. Tapi yang temperatur aja deh. Dia bilang tadi diameter yang sama dengan matahari ya. So, misalnya nih saya bikin diameternya sama dengan matahari. Tapi lihat warnanya jadi beda. Nah, kalau matahari itu agak ke orange, tapi bintang ini lebih ke arah biru awal gitu. Karena suhunya juga lebih tinggi ya, 7000 Kelvin. Oke, kalau kita coba lagi yang lebih tinggi ya. Set. Dengan diameter yang sama tadi dia bilang. Nah, kurang lebih sama. Kayak gini nih. Makin panas. Nah, makin mendekati biru. 14.000 Kelvin. Wow, luar biasa sekali. Saya coba maksimasin nih. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Yang paling mentok di diameter yang sama adalah di sekitaran suhu seginilah, 40.000 Kelvin kurang lebihnya. Oke. Artinya memang dia lebih ke biru. Nah, lumayan nih. Udah ada kaitan antara suhu alias temperatur alias panasnya dengan panjang gelombangnya. Masih dua variabel yang cukup sering kita bahas. Cukup menarik ya. Kaitannya dengan panas bintang alias temperatur dengan warnanya. Nah, terus jangan lupa cek playlist fotometri untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Karena cukup banyak ternyata yang kaitannya sama fotometri, oke? Terus bagi yang masih bingung boleh langsung aja tanya. Bagi yang mau dukung Udah Niko langsung boleh melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan untuk nomor 17 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.